Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu hadrat wa arwahil awliya wal adqiya wan nuqaba wan nujaba wal aktab wal abdal syarqan wa gharban, khususan Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ila hadrati wa arwahi ashabil kahfi wa ila arwahil a'immatil asmail a'immatil arba'ah al-imam Abu Hanifah wal imam Malik wal imam Syafi'i wal imam Ahmad bin Hanbal ghairahum min sa'iril mujtahidin wal fuqaha wal mufassirin muhaddisin usuliyin mutakallimin, khususan al-imam Abu Hasan al-Asy'ari wal imam Abu Mansur al-Maturidi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu wa arwahi asatizatina wal walidina wal ajdadina wal jaddatina wal masyayikhina wal ashabil huquq alaina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin serta para pemirsa televisi di mana saja Anda berada, marilah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat karunia-Nya juga kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis taklim sebagaimana biasanya. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita masih membongkar-bongkar pemahaman, penerapan tentang syariat Islam. Tentang syariat Islam ini, umat Islam tertarik, sebab dunia pun menyerukan, mari kita laksanakan syariat Islam, mari kita tegakkan syariat Islam. Umat Islam di dunia pun berkata begitu. Dan memang betul, kita sebagai seorang Islam
diperintahkan untuk menegakkan syariat Islam itu. Di antara tujuan menegakkan syariat Islam itu adalah, saya sering ingatkan, di antaranya ada al-muhafazah ala-din, memelihara ketertiban, kemaslahatan yang menyangkut agama. Jadi dunia ini memang diturunkan Allah agama. Tapi saya berapa kali mengingatkan ulama, kajian kita masih dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami, menyikapi, serta melaksanakan syariat Islam ini? Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sadar betul bahwasanya kalau Allah menghendaki dunia ini banyak satu agama saja, iman semua, tentu semuanya menjadi orang beriman semua, Islam semua, syariat Islam semua, kalau Allah menghendaki. Tapi di dalam Al-Quran Allah juga menyatakan, saya ingatkan lagi, walau syaa rabbuka la amana min fil ardi jami'an, la amana fil ardi kulluhum jami'an. Sekiranya Allah menghendaki, sekiranya Tuhan kamu menghendaki supaya di dunia ini manusianya beriman semua, melaksanakan syariat Islam semua, dengan proses pelaksanaannya khilafah semua, dan orang yang memimpinnya dunia ini khalifah semua, itu sekiranya kalau Allah menghendaki demikian itu gampang. Tapi nyatanya banyak ayat-ayat lain bahwasanya Allah tidak tidak menciptakan, menurunkan satu agama saja. Ada yang mukmin, ada yang non muslim, ada yang tidak beriman, bahkan agamanya bermacam-macam. Nah, ditantang oleh Allah, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa kamu mau memaksakan dunia ini satu khilafah saja? Ditantang tuh oleh Allah. Yunus ayat 99. Allah tidak menciptakan dunia ini orangnya beriman semua, ajaran Islam semua, proses kepemimpinannya khilafah semua. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Dalam ayat ini ditantang oleh Allah, apa anta tuklihun nasa hatta yakunu mu'min. Apa kamu mau menciptakannya, mau menjadikannya dunia ini satu khilafah saja, orang beriman semua? Apa kamu mau menghendaki begitu? Nah, orang beriman pasti tahu diri, sadar diri, agak berbeda dengan kodrat ciptaan Allah. Kalau kita mau menghendaki satu dunia ini mukmin semua, khilafah semua,
Allah tidak menghendaki begitu. Apa kamu mau menghendaki begitu? Tentu saja jawabnya, kami hambamu yang memelihara iman kami kepada Allah, kami tentu tidak akan menentang kodrat Allah itu. Bagaimana rambu-rambunya supaya kita tidak terkena orang yang berlebih-lebihan, tidak sejalan dengan kodrat Allah itu? Saya sudah ingatkan terus, la ikraha fiddin. Ayat Quran menyatakan di Al-Baqarah itu, dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya tidak ada pemaksaan dalam beragama ini. Nah, tidak boleh kalau kita maksakan, mesti dunia ini syariat Islam semua. La ikraha fiddin. Sejalankan pikiran Allah menciptakan banyak agama, banyak bermacam-macam, bahkan bangsa berbeda-beda, daerah suku berbeda-beda, agama berbeda-beda. Apa kamu mau memaksakannya? Mau menjadikan muslim atau beriman semua? Oh, rambu-rambu syariat Islam menyatakan la ikraha fiddin. Tidak ada maksa-maksakan dalam persoalan agama ini. Kalau begitu, agama si A, silakan. Agamanya si B, silakan. Agama si C, silakan. Nah, terus kalau mereka sudah berbeda-beda, rambu-rambunya, wahai orang-orang mukmin yang mau mendalami pelaksanaan syariat Islam, jangan ada pemaksaan. Lakum dinukum waliyadin, itu rambu-rambunya juga. Bagi kamu agama kamu, bagi kamu syariat kamu, aturan kamu. Dan bagiku, nah dalam ayat itu, waliyadin, bagiku ya syariatku, ya aturanku. Bagiku sebagai seorang muslim yang beriman, syariatku, aturan aku. Silakan Anda berbeda, tapi saya tetap melakukan syariat saya. Apakah syariat saya yang mau kita terapkan pemaksaan? Awas, melanggar rambu Rasulullah SAW. Kehidupannya di Mekah, Madinah, tidak memaksakan agama-agama Yahudi, Nasrani dan sebagainya itu, tapi mengajak, mengingatkan, dakwah. Ini loh agama yang sesuai dengan keridhaan Allah. Ini loh agama yang kami sampaikan, Islam tidak memaksakan. Jadi pemahaman yang seperti ini itu pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ngaku-ngaku baik ya. Jadi maksakan tidak boleh, tapi biarkan mereka melaksanakan syariat Islam masing-masing. Nah, rambu-rambu petunjuk-petunjuknya banyak dalam Al-Quran, Pak. Cuman ya tidak dipahami oleh orang-orang muslim, sehingga kita kadang-kadang ambisi
egonya tinggi, pokoknya Islam, pokoknya syariat Islam. Padahal rambu-rambunya untuk membentengi, ayo jangan memaksakan orang non-muslim, jangan kamu menganggap, ini rambu-rambunya lain lagi banyak, jangan menghinakan orang yang berbeda kita, dan kita anggap keyakinannya berbeda dengan kita yang lebih baik, tapi untuk direndahnya ada rambu-rambu lagi lain-lainnya. Jangan menghinakan yang satu dengan yang lain. Terus ada satu rambu-rambu pemahaman tentang syariat Islam ini di dalam surah An-Nur. Banyak ini diungkapkan para dai. Apa isinya? Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Apa artinya? Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Orang yang beriman satu paket, iman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Nah, la yastakhlifannahum fil ardi. Apa janji Allah terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu? Akan diberikan oleh Allah satu kekuasaan, satu kepemimpinan yang baik, tentunya yang dikehendaki dengan syariat Islam itu. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan kekuasaan Islam ini, berjaya Islam ini di zaman Rasulullah, di zaman para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Islam berjaya. Nah, apa isinya? Allah menjanjikan, bukan Allah memerintahkan, hayo syariat Islam tegakkan, apalagi mau nyuruh berperang ya. Ayo syariat Islam, tidak, tapi Allah menjanjikan. Nah, syaratnya apa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, Allah akan memberikan kekuasaan seperti yang kita pengenkan. Pemimpinnya pemimpin Islam, umatnya juga melaksanakan syariat Islam. Antara umatnya, rakyatnya dengan pemimpinnya tetap sejalan seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Ati'ullah, taat kepada Allah umatnya. Wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasul umatnya, manusianya, rakyat di dalam kepemimpinan itu. Wa ulil amri minkum, mereka rukun dengan ulil amrinya, pemimpin-pemimpin. Mengapa mereka bisa bersatu demikian? Karena Allah memberikan kekuasaan pada pemimpinnya dan rakyatnya, umatnya, untuk semuanya sadar untuk melaksanakan syariat Islam, bukan dipaksakan. Syaratnya Allah akan memberikan yang namanya khilafah. Yang kita inginkan itu manusianya
di dalam kepemimpinan yang kita dambakan, umatnya melaksanakan syariat Islam, pimpinannya melaksanakan, ada syaratnya. Itu diberikan Allah pada orang yang beriman dan beramal soleh. Nanti kajiannya banyak lagi, kajiannya beriman dan beramal soleh ini ya. Tapi saya hendak menyatakan, jadi rambu-rambu Allah yang diberikan dalam rangka menegakkan syariat Islam ini, karena berbasis banyak agama. Satu, la ikraha fiddin, coret yang nak makso-maksokan, apalagi nak berperang itu. Tapi dengan dakwah yang sejuk, menarik, simpatik. Ditambah lagi dengan rambu-rambunya, lakum dinukum waliyadin, bukan nak diperangi wong yang beda agama itu, tapi tetap hidup dalam ajaran aturan masing-masing. Termasuk umat Islam, kalau mau menegakkan syariat Islam, hendaklah dia tetap di dalam nilai-nilai syariat Islam. Apa? Agama yang bermacam-macam itu, eksistensinya, keberadaannya, kita tetap mengikuti rambu-rambu Allah. Lakum dinukum waliyadin. Nah, nanti saya jelaskan juga. Hati-hati rambu-rambunya. Bukan berarti karena lakum dinukum waliyadin ini kita boleh melaksanakan aturan-aturan agama lain. Itu sudah overacting kalau mau melaksanakan ajaran agama yang berbeda, itu lain lagi. Nah, kembali kepada ayat An-Nur 55 ini. Jadi di situ saya stahlifannahum, Allah menjanjikan memberikan satu kepemimpinan dengan melaksanakan syariat Islam, melaksanakan ajaran Islam seperti diberikan Allah pada umat terdahulu, diantaranya zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan sebagainya. Latar belakang ayat ini, mula-mula Islam berdiri, umat Islam sedikit. Dalam sejarah di kota Mekah, umat Islam bahkan teraniaya. Mereka merasa tidak aman. Islam baru turun sembunyi-sembunyi melaksanakan ajaran Islam. Mereka rasa takut dianiaya orang-orang non-muslim, apalagi jumlahnya masih sedikit, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman, tidak tenang hidup di kota Mekah itu. Sampai di antara para sahabat, ya Rasulullah, sampai kapan gitu ini bakal rasa ya susah, ketakutan macam ini dihantam orang-orang non-muslim. Allah memberikan gambaran, kamu tuh bahasa kitonya, tidak usah khawatir, kaki syariat Islam, ajaran Islam itu akan mantap di kalangan
umat-umat Islam, agama itu akan menjadi kuat. Tapi ada syaratnya, bukan berperang kamu, jihad kamu, bukan. Tapi apa syaratnya yang diperintahkan? Allah akan memberikan apa yang namanya pelaksanaan ajaran Islam, pelaksanaan syariat Islam. Ya kita pengen, semua orang Islam pengen itu. Tapi ada syaratnya. Kalau kamu memang orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ternyata umat Islam yang tadinya di kota Mekah itu rasa was-was, rasa tidak tenang, tidak nyaman, maka Rasulullah dengan petunjuk Allah hijrah ke kota Madinah. Bagaimana Rasulullah hijrah di Madinah? Apa maksakan orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang agama lain, ayo kamu masuk Islam, ayo kamu syariat Islam? Tidak, Pak. Rasulullah membina persaudaraan dengan kaum Ansor yang asli penduduk Mekah. Silaturahmi, saling berbuat baik bagi orang yang bukan beragama Islam, sehingga ta'awun, bekerja sama, yang di dalam Al-Quran ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal, dicontohkan Rasul bekerja sama dengan orang-orang agama lain. Apa atas kebaikannya? Memelihara tanah air pada waktu itu Mekah, bersama-sama memelihara keamanan kota Mekah, kemajuan kota Mekah. Jadi mereka tetap rukun. Ya, bukan kamu maksudkan kota Mekah. Di Madinah itu mereka rukun sampai orang lain, suku lain akan menyerang kota Madinah. Mereka walaupun agama bermacam-macam, karena untuk kemaslahatan umum masuk ta'awanu alal birri, bukan untuk berperang-perang, bukan untuk mengadu domba, bukan untuk membuat keresahan-keresahan, tapi wa'tasimu bihablillahi jamaah. Pada masa setelah itu diingatkan orang, ayo kamu berpeganglah kepada tali agama Allah. Artinya apa? Nilai-nilai syariat Islam. Apa nilai syariat Islam? Saling bekerja sama untuk kemaslahatan umum. Ini diantara poin syariat Islam, diantaranya al-muhafazah ala-din, memelihara, menyelamatkan, mencari kemaslahatan, kebaikan dalam permasalahan beragama. Rasulullah sudah menyontohkan. Jadi persatuan, persaudaraan, komunitas orang-orang Madinah saling bekerja sama untuk kemajuan Madinah. Nah, dengan tidak memaksakan, dengan lakum dinukum waliyadin, dan dengan akhlakul karimah Rasulullah, mereka tersentuh. Nah, buktinya di Madinah itu sudah beriman semua, orang Islam semua, sampai di Khalifah Abu Bakar, Umar semua. Itu kenyataan janji Allah. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, diberinya suatu kepemimpinan, kekuasaan untuk melaksanakan syariat Islam, bukan dipaksakan. Mungkin ulama di luar negeri mungkin pemahamannya ada yang overactive, dipaksakan sehingga
kalau tidak cocok dengan maksud dia berperang, saling bunuh, entah pemimpinnya Islam, kalau tidak cocok dengan keislamannya dijadikannya musuh, dunia juga nak dijadikannya mau satu khilafah. Oh, kata Allah, Allah yang akan memberikan kekuasaan untuk memimpin masyarakat dengan ajaran Islam, dengan syariat Islam kepada siapa? Amanu wa amilus sholihat, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Agak berselisih sedikit dengan pemahaman ayat ini. Bukan berperanglah kamu untuk menjadikan syariat Islam, untuk menjadikan khilafah, berperanglah kamu. Wah, agak beda dengan ayat ini yang saya baca ini. An-Nur 55. Nanti kalau kita Indonesia, umat Islam di Indonesia, tidak bisa kita memaksakan agama-agama lain harus dengan syariat Islam. Kita hanya bisa lakum dinukum waliyadin, tapi dengan cara dakwah Rasulullah, dengan amal soleh yang diliputi nilai-nilai akhlakul karimah. Orang-orang yang tidak baik tertarik dengan dakwah ulama-ulama kita yang Islam yang memang mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sendirinya tertarik. Dengan tertarik itu, nah sekiranya kita sudah banyak orang yang beriman, oh tidak payah lagi jadi pemimpin itu. Otomatis pilihan banyak, yang dipimpin, yang terpilih itu di antara yang banyak-banyak itu pastilah orang yang baik. Dan rakyatnya tidak ada lagi yang menyimpang dari syariat Islam, tidak ada lagi yang buat hok-hokan, tidak lagi yang sifatnya mengadu domba, tidak ada lagi yang sifatnya menyebarkan permusuhan, tidak ada lagi yang sifatnya menyebarkan ujaran kebencian. Sebab apa? Dakwah kita sudah berhasil. Ulama kita berdakwah dengan santun sehingga masyarakat menjadi tertarik. Alhamdulillah, kalau orang yang non-muslim dia tertarik masuk agama kita. Dan silakan yang belum masuk, lakum dinukum waliyadin, tidak dimusuhi, tidak ngeri dia dengan orang Islam, dia akan menjadi terasa nyaman. Nah, itulah di Madinah, di Mekah, akhirnya orang Mekah yang membuat orang Islam yang takut. Orang Islam itu karena dikit, sembunyi-sembunyi, maksudnya akhirnya apa? Umat Islam menjadi kuat dengan kenyataan Allah memberikan kekuasaan syariat Islam untuk melaksanakan syariat Islam. Karena apa? Janji Allah, karena mereka sudah beriman dan beramal soleh. Begitu pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga sebagaimana di zaman Rasulullah mereka masih tetap ada dengan agamanya, tapi pada akhirnya mereka menjadi tertarik karena dakwah Rasulullah yang simpatik itu yang kita kendaki. Kenyamannya hidup di lingkungan Indonesia ini. Kalau mereka beriman semua, mereka menerapkan akhlakul karimah sehingga amalnya soleh, tidak semeraut dengan khawat, tidak semeraut dengan fitnah, tidak semeraut dengan adu domba, tidak akan dia nyebarkan ya ujaran kebencian. Alangkah mulianya umat Islam kalau memang memahami betul
ayat An-Nur 55 ini pada saatnya kalau kita benar-benar menjadi masyarakat komunitas yang beriman dan amal soleh yang dibalut dengan akhlak-akhlak yang mulia, insya Allah dan janji Allah, Indonesia akan menjadi lingkungan masyarakat bangsa yang agamanya dikuatkan oleh Allah SWT. Mereka aman seperti penduduk Islam Makkah yang dulunya tidak aman karena orang-orang yang non Muslim ya, mengancam, memaki, menyakiti, bahkan sampai Rasulullah sendiri hampir terancam. Tapi karena iman mendapat petunjuk dari Allah, pindah ke negeri Madinah. Akhirnya terjadi hijrah. Nah, di negeri Madinah Rasulullah bukan memaksakan harus syariat Islam, bukan. Tapi musyawarah untuk kebaikan bersama, untuk kemaslahatan umum. Persoalan melaksanakan syariat Islam, nah ini wajib masing-masing. Mari umat Islam laksanakan keimanan kita dengan sungguh-sungguh, dengan akhlakul karimahnya, otomatis kaki Allah membuat kita aman di negeri kita ini. Dan banyak lagi rambu-rambu yang lain, petunjuk dari Allah. Itu hanya sebagian kecil saja untuk memahami syariat Islam oleh atau pemahaman ulama kita Ahlus Sunnah yang dari dulu ulama-ulama Ahlus Sunnah kita berjuang. Nah, kalau memang orang menyerang seperti menjajah, nah lain bab. Kalau menjajah, memerang, oh lain bab. Itu yang namanya jihad. Ulama kita lebih tahu soal jihad-jihad itu. Saatnya berjihad, ya berapa puluh tahun mereka di Indonesia ini berjuang. Dan jihad yang dimaksud karena orang memang menganiaya, menyakiti, memusuhi. Tapi apa? Ya tetap bil hikmah, dengan bijak. Tidak ada membuat tambah kerok. Tapi dia akan tetap berjalan perjuangan umat Islam yang memang beriman dan beramal soleh. Akhirnya berhasil. Nah, itu sebagaimana janji Allah akan memberikan kekuasaan. Tapi Allah tahu pula di Indonesia ini bukan nenek moyangnya wong Islam galau, ada wong Hindu, ada wong Buddha yang buat patok-patok gawar tanah-tanah, berkebun, berusaha itu. Nah, ini tetap dihargai hak orang. Kalau dia non muslim tetap dihargai. Cewek non muslim tetap dihargai haknya. Kalau nak ngawini ada caranya, tidak ada langsung nerbab. Itu dalam Al-Muhafazah ala Nafs, lain lagi kajian syariat Islam. Masalah tanah-tanah, ada lagi Al-Muhafazah alal mal. Bagaimana syariat Islam? Lewat siapa? Lewat Allah, Rasul, berkelanjutan oleh ulil amri. Itulah pemerintah melaksanakan syariat Islam lewat aturan-aturan yang disepakati, dipikirkan bersama untuk masalah. Nah, itulah pertanahan dia ngatur itu ya. Ini tanah si A, ini tanah si B. Ah, ini kelebihan ngukurnya. Ini kamu kembalikan ke perkara ada yang nyelip petugas yang kurang apa tepat, ya kita serahkan Allah untuk memberikan petunjuk.
Tapi artinya apa? Umaro kita itu memelihara untuk kemaslahatan harta, memelihara untuk keselamatan jiwa, memelihara untuk kemaslahatan agama. Ada aturan masalah agama. Dan itu dalam aturan masalah agama ini, itulah gunanya ilmu fikih. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami syariat Islam ini tidak boleh memahami mentang-mentang ada akal, ada syaratnya. Walaupun akalnya cerdas, kamu menguasai ulumul Quran, yang belasan ilmu tentang Al-Quran, kamulah menguasai ulum. Mulai dari mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di saat yang lain. Kajian ini cukup banyak, cukup menarik sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah